kita perlu striker kayak Gonzalez. Striker tajam legenda timnas Indonesia, Christian Gonzalez, menyodorkan diri pada Ketum PSSI Erick Thohir untuk melatih ketajaman lini depan para striker timnas Indonesia. Akankah Christian Gonzalez menggantikan peran Yung Ki-hun yang sudah melatih striker timnas Indonesia sejak beberapa waktu lalu? Setelah Arab Saudi yang baru saja mengalami kekalahan atas Bahrain di kompetisi Timur Tengah, petinggi Federasi Arab Saudi atau SAF, teringat atas ungkapan Roberto Mancini yang menyebut, jika hasil imbang 1-1 atas Indonesia, sudah termasuk hasil yang realistis bahkan sudah termasuk hasil yang baik. In the second half against Indonesia. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Legenda timnas Indonesia, Christian Gonzalez baru-baru ini mencuri perhatian ketika menawarkan diri menjadi pelatih striker untuk skuad Garuda. Keinginan itu disampaikan Gonzalez tak lama setelah timnas Indonesia tersingkir dari kejuaraan Piala AFF atau ASEAN Cup 2024. Kekalahan Indonesia 0-1 dari Filipina jadi penyebab skuad Garuda tersingkir penyisihan grup Piala AFF 2024. Tim besutan Sintayong harus merelakan tiket semifinal jatuh ke tangan pasukan The Ascals. Berikut kata Gonzalez pada Erick Thohir. Siapa Erick Thohir kalau dibutuhkan pelatih striker demi timnas Indonesia? Itulah kata Gonzalez yang juga mengomentari salah satu unggahan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Belum dapat dipastikan, apakah komentar Gonzalez tersebut dimaksudkan sebagai candaan semata, ataukah diungkapkan dengan keseriusan. Di sisi lain, Sintayong selaku pelatih kepala tim nasional, sejatinya sudah memiliki asisten yang dikhususkan untuk melatih Rafael Struijk, Hoki Caraka dan sejumlah striker timnas Indonesia, yaitu Yung Ki-hun. Akankah Christian Gonzalez dipanggil Ketua Umum PSSI Erick Thohir? Mengingat sejauh ini belum terlihat progres nyata dari para striker timnas Indonesia. Selain dari itu, Ketum PSSI Erick Thohir dan Gonzalez diketahui saling mengenal secara personal satu sama lain sejak Gonzalez masih aktif sebagai striker timnas Indonesia. Setelah Arab Saudi yang baru saja mengalami kekalahan atas Bahrain di kompetisi Timur Tengah, petinggi Federasi Arab Saudi atau SAF, teringat atas ungkapan Roberto Mancini yang menyebut, jika hasil imbang 1-1 atas Indonesia, sudah termasuk hasil yang realistis bahkan sudah termasuk hasil yang baik. Akankah pelatih Arab Saudi Hervé Renard dipecat dan kembali memanggil Roberto Mancini yang dianggap lebih berkompeten meracik tim berjuluk Green Falcons tersebut? Timnas Arab Saudi dan Bahrain yang merupakan rival timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, juga tergabung di grup B kompetisi Gulf Cup 2024. Arab Saudi dan Bahrain baru saja berduel di Jaber International Stadium, Kuwait City. Di laga tersebut, Arab Saudi harus mengalami kekalahan 3-2 atas Bahrain. Pelatih timnas Arab Saudi Hervé Renard menurunkan para pemain andalannya. Dari hasil kekalahan tersebut, membuat timnas Arab Saudi terbenam di dasar klasemen grup B dengan 0 poin. Sementara timnas Bahrain, duduk di puncak klasemen grup B dengan 3 poin setelah menang melawan Arab Saudi, sama persis dengan Irak yang menduduki posisi 2, di laga pertamanya menang 1-0 atas Yaman. Bagi timnas Arab Saudi, hasil ini memperpanjang catatan buruk mereka yang tak pernah menang dalam 5 laga terakhir. Di 5 laga terakhir, timnas Arab Saudi hanya mendapatkan 2 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan. Menyadari posisinya sedang terancam, Hervé Renard melemparkan sindiran keras pada para pemain timnas Arab Saudi usai mengalami kekalahan di laga melawan Bahrain. Hal itu diungkapkan pelatih asal Prancis di sesi konferensi pers usai pertandingan. Berikut ungkapan Renard, semua pemain harus tahu, betapa bernilainya logo tim nasional Arab Saudi bagi kita semua. Itulah sindiran keras Hervé Renard yang mengutarakan langsung di hadapan media Arab Saudi dan sejumlah media Timur Tengah. Jika Arab Saudi kalah lagi saat bersua Yaman di laga kedua grup B Gulf Cup 2024, maka Hervé Renard hampir bisa dipastikan kehilangan jabatannya sebagai pelatih timnas Arab Saudi. Sebab, Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SAF, tentu tak mau timnas Arab Saudi terus-menerus mendapatkan hasil buruk apalagi jelang menghadapi turnamen besar seperti kualifikasi Piala Dunia. Merujuk dari pernyataan Roberto Mancini jauh sebelumnya juga menyinggung setelah ia mengalami hasil imbang kontra Indonesia,
Roberto Mancini pernah berucap jika hasil imbang 1-1 atas timnas Indonesia sudah termasuk hasil yang realistis, mengingat materi pemain Indonesia bahkan lebih baik dari materi pemain Arab Saudi. Hal itu merujuk pada para pemain Saudi yang rata-rata berkompetisi di liga domestik, berbeda dengan materi para pemain Indonesia, yang sudah didominasi oleh pemain yang berkompetisi di Liga Eropa, yang kompetisi liganya lebih kompetitif dari Liga Arab Saudi. Sebelumnya, Roberto Mancini sempat mendapat kecaman oleh gerakan supporter, hingga Federasi Arab Saudi bahkan berujung pemecatan, usai ditahan imbang Indonesia. Roberto Mancini menuai kritik keras usai ditahan imbang Indonesia di kandangnya sendiri. Bahkan, sebab hasil tersebut, Roberto Mancini terancam dipecat. Saat jumpa pers, Roberto Mancini memberikan pengakuan. Ia mengatakan, skuad timnas Indonesia merupakan salah satu tim terbaik yang berada di grup C. Menurutnya, hasil imbang atas Indonesia itu sudah termasuk hasil yang realistis. Mengingat pertahanan Indonesia begitu kuat, Saudi justru disebut beruntung dengan hasil imbang, sebab menurut Mancini serangan balik Indonesia memiliki masalah. Mancini juga menganalogikan pada fans Arab Saudi. Ia sempat memberi statement, pelatih manapun yang mengarsiteki skuad Arab Saudi dengan materi pemain yang berkompetisi di liga domestik, ia rasa akan tetap kesulitan untuk dapat mengalahkan Indonesia. Indonesia sendiri sudah didominasi oleh pemain yang berkompetisi di Eropa, sedangkan materi pemain Arab Saudi lebih didominasi dengan pemain yang bermain di liga domestik, yang liganya sendiri penuh dengan drama bukan mengedepankan permainan taktikal seperti di kompetisi Liga Eropa. Sejumlah alasan sudah diutarakan Mancini untuk membela diri dengan hasil imbang atas Indonesia, namun ia tetap mendapat hujatan bertubi-tubi, terlebih saat Saudi kembali ditahan imbang Bahrain dengan skor 0-0. Setelah laga dengan hasil imbang tersebut, akhirnya Mancini resmi mengundurkan diri dari kepelatihan timnas Arab Saudi. Jauh sebelumnya, bahkan Mancini pernah memberi statement, siapapun yang menjadi pelatih penggantinya di Saudi, belum tentu Saudi dengan pelatih barunya mampu mengalahkan Indonesia, sebab menurut Mancini, dari segi materi pemain Indonesia lebih unggul di atas Arab Saudi. Menurut Mancini, skuad timnas Indonesia saat ini disebut salah satu yang terbaik di grup C. Hanya saja mereka baru bergabung dan bermain bersama. Indonesia masih memiliki masalah dari segi chemistry, walau mereka merupakan tim yang baru dilahirkan. Namun bagi Mancini, materi pemain Indonesia tetaplah lebih baik dari Saudi. Mereka benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai pemain level Eropa. Bisa digambarkan, tim yang baru dilahirkan bisa mengalahkan tim langganan Piala Dunia. Bagaimana jika mereka sudah lama bermain bersama, dan sudah memiliki chemistry antar pemain, bahkan Indonesia akan menyandang sebagai raksasa Asia yang terbangun dari tidur panjangnya. Pesan dari pelatih berpengalaman Roberto Mancini tersebut, nampaknya benar-benar diserap oleh Hervé Renard. Bahkan sebelum bertanding, Hervé Renard sudah mengakui kualitas skuad Garuda. Ia mengatakan, ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit bagi Saudi. Mereka harus menghadapi tim yang memiliki kualitas yang harus dipertaruhkan di markasnya. Untuk meraih kemenangan atas Indonesia butuh motivasi dan pengorbanan besar. Usai pertandingan dengan hasil kekalahan Saudi 2-0, Hervé Renard sempat menunjukkan sikap respeknya pada Indonesia. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan Indonesia. Ia juga memuji permainan Indonesia yang begitu solid untuk sebuah tim. Berbanding terbalik bagi Saudi, Renard mengaku, tim asuhannya bertanding di laga yang penting namun mereka seperti sedang latihan, maka inilah hasilnya. Bagi Renard, tim asuhannya nampak tidak memiliki motivasi untuk mengalahkan Indonesia yang dianggap sebagai tim tangguh grup C. Butuh motivasi serta pengorbanan besar agar dapat mengalahkan tim kuat seperti Indonesia. Namun menurut Renard, tim asuhannya justru terlihat seperti sedang latihan. Kemenangan Indonesia atas Saudi tak hanya menyisakan kejadian cerita itu saja, dan yang lebih menariknya, usai kemenangan Indonesia atas Saudi, Roberto Mancini justru memberi like atas kekalahan mantan tim asuhannya di akun resmi Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Dari reaksi tanda suka Mancini atas kekalahan Saudi tersebut, ia seolah mengingatkan kembali atas ucapannya dulu. Ia pernah mengeluarkan statement, siapapun yang melatih Saudi dengan materi pemain yang ada saat ini, dibanding dengan materi pemain Indonesia, nampaknya akan sulit bagi skuad Arab Saudi untuk dapat mengalahkan skuad timnas Indonesia, yang saat ini sudah didominasi pemain berpengalaman level Eropa. Dan kini, pernyataan Roberto Mancini itu terbukti benar. Bahkan, jika mau dibandingkan, lebih baik rekor Mancini yang mampu menahan imbang Indonesia, daripada harus merubah strategi hingga mengganti sejumlah pemain, namun justru mengalami kekalahan dengan skor 2-0.
Kunci kemenangan Indonesia 2-0 atas tim langganan Piala Dunia Arab Saudi tidak terlepas dari peran penting Kelvin Verdong yang bermain sangat-sangatlah heroik. Dia merupakan pemain yang memiliki stamina terbaik di tubuh skuad Garuda saat ini. Kelvin Verdong di usianya yang sudah menginjak 27 tahun, namun dari segi permainan, dia merupakan pemain yang paling konsisten bermain secara impresif. Tidak hanya menjaga kedalaman di lini pertahanan skuad Garuda, bahkan, Verdong pemain yang paling bekerja keras untuk membantu serangan timnas Indonesia saat menerapkan strategi counter attack cepat. Peran Verdong sangat dibutuhkan untuk menjadi penguat lini belakang, sekaligus berperan untuk membantu serangan melalui sayap timnas Indonesia. Tentu pekerjaan double selayaknya Verdong itu, bukanlah tugas yang mudah bagi seorang pemain yang tidak memiliki stamina yang baik layaknya Verdong. Dibutuhkan stamina tinggi dengan prima. Siapapun pemain yang dikawal Verdong, hampir bisa dipastikan akan merasa frustasi, sebab statistik Verdong dalam menjaga kedalaman skuad Garuda sungguh luar biasa. Dia mampu mengawal lawan dengan baik. Data seluruh pergerakan impresif Kelvin Verdong itu merujuk pada data SofaScore, serta data akurat para pemain yang berkompetisi di Liga Eropa lainnya. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.